Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi, berjumpa kembali di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Yang hari ini narasumber kita adalah Bapak Ikrom Muftesar STPMSI. Beliau adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Tesar. Waalaikumsalam Bu Ayu. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast kali ini. Sama-sama. Yang mana podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja ini adalah memberikan informasi-informasi terkait dengan bagaimana Banjarmasin bekerja dan juga inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Tentunya dalam hal ini inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Mungkin sebelum kita berbicara tentang inovasinya, bisa Bapak sampaikan sedikit Pak mengenai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Bapak sendiri. Baik, terima kasih Bu Ayu. Pada prinsipnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin itu ada memiliki satu sekretariat dan 4 bidang. Bidang yang pertama adalah bidang peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, yang mana tugas pokoknya adalah melakukan penataan dan pengelolaan terhadap pasar-pasar rakyat yang ada di Kota Banjarmasin. Bidang yang kedua adalah bidang perindustrian, di mana tugas pokoknya adalah melakukan pengelolaan, juga pendataan, juga pemetaan terkait dengan perindustrian yang ada di Kota Banjarmasin. Namun karena ini skupnya Kota Banjarmasin, jadi kita hanya melaksanakan pembinaan terhadap industri-industri kecil, menengah, dan mikro. Sedangkan untuk yang besar itu dilakukan oleh provinsi. Yang ketiga adalah bidang perdagangan. Di sini kita melakukan pengelolaan terhadap pasar-pasar modern, terus juga pergudangan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah bidang kemetrologian, yang mana tugas pokoknya adalah melakukan tera-tera ulang terhadap seluruh alat ukur, takar, timbang, dan peralatan lainnya yang ada di Kota Banjarmasin. Contohnya seperti timbangan meja yang ada di pasar tradisional, terus juga dacing, SPBU, dan sebagainya. Baik, untuk isu strategis yang secara spesifik Pak, yang dialami oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sendiri seperti apa? Sebenarnya cukup banyak isu strategis, tapi kita lebih mengedepankan isu strategis yang betul-betul berdampak terhadap masyarakat. Salah satu contohnya adalah terkait dengan bidang kemetrologian, yang mana kita cukup khawatir dengan adanya pengurangan takaran atau timbangan atau ukuran yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha kita. Bagaimana tentang inovasi Pak? Inovasi apa yang sudah dilakukan? Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin cukup banyak melakukan inovasi. Di antaranya tadi terkait dengan kemetrologian, kita saat ini sedang membuat sebuah aplikasi Sitera namanya, atau sistem informasi tera-tera ulang, yang mana di situ kita akan melakukan pendataan dan pemetaan seluruh alat ukur, takar, timbang, dan peralatan lainnya yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga kita bisa memetakan seluruh UTTP yang ada di Kota Banjarmasin dalam rangka yang pertama perlindungan masyarakat, dan yang kedua adalah peningkatan PAD, karena di dalam kemetrologian itu ada retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, dan itu akan masuk ke kas daerah dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin. Kita juga melakukan atau membuat sebuah aplikasi namanya Silangkar. Ini dikelola oleh bidang pasar, yang mana Silangkar itu merupakan singkatan dari Sistem Informasi Layanan Geografis, Koordinat, dan Data Pasar, sehingga masyarakat bisa mengetahui, khususnya para pedagang ya, yang menempati pasar, toko, kios atau bak yang ada di pasar-pasar milik pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, pedagang bisa mengetahui di mana sih sebenarnya titik toko yang mereka miliki, karena di dalamnya sudah ada titik koordinatnya. Terus juga data-data atau informasi terkait dengan pedagang pun dan toko tersebut pun ada di dalam situ, termasuk juga dengan tunggakan-tunggakan retribusi yang ada di toko tersebut. Saat ini kita juga sedang membuat sebuah aplikasi bekerjasama juga dengan Dinas Kominfotik, yaitu Sigar Baiman. Sigar Baiman itu sistem informasi gudang dan toko modern Banjarmasin Baiman.
Nah, sementara ini kita belum memiliki data fix terkait dengan gudang maupun toko-toko modern yang ada di Kota Banjarmasin. Insya Allah di Desember akhir ini kita akan memfikskan pendataan dan pemetaan itu, nanti akan di-launching oleh Wali Kota Banjarmasin sehingga kita bisa mengetahui berapa sih jumlah toko modern ataupun gudang yang ada di Kota Banjarmasin, sehingga dengan adanya data yang fix kita bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bahkan mungkin akan sangat bermanfaat untuk masyarakat atau mungkin saja bisa mendatangkan investasi dari luar. Terus kita juga ada melakukan inovasi, yaitu pembuatan aplikasi Sidin Baiman, yaitu Sistem Informasi Data Industri Banjarmasin Baiman. Nah, ini kita melakukan pendataan dan pemetaan seluruh industri yang ada di Kota Banjarmasin, khususnya industri mikro, kecil, menengah, dan besar juga kita lakukan pendataan, namun pengelolaannya atau pembinaannya itu adanya di Provinsi Kalimantan Selatan. Tapi secara laporan mereka tetap melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Terus satu tambahan, kita juga ada melakukan sebuah inovasi dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu Lentera Patok, yang mana kita melakukan pelayanan tera-tera ulang di pasar-pasar yang ada di Kota Banjarmasin secara door to door. Lentera Patok nih singkatan? Iya, layanan tera-tera ulang sampai ke depan toko. Oh, Lentera Patok, okay. ya itu namanya. Dan dari beberapa yang Pak Tesar sampaikan tadi, bentuk dari inovasinya memanfaatkan data-data secara spasial ya Pak? Betul, iya, karena di situ ada dilakukan pemetaan juga. Sehingga kita tidak akan kehilangan potensi pendapatan kita. Kita tidak akan kehilangan objek yang kita lakukan pembinaan. Sekarang kita bicara masalah dampak Pak. Dari tentunya sebelum dan sesudah adanya inovasi ini sendiri, itu seperti apa Pak sebenarnya dampaknya? Mungkin saya bisa sampaikan sebelum adanya Silangkar ya, Sistem Inovasi Layanan Geografis Koordinat dan Data Pasar. Sebelum adanya Silangkar, bisa saja toko atau kios yang ada di pasar-pasar milik pemerintah, karena memang pasar kita ini kan kebanyakan berdampingan dengan pasar-pasar milik swasta. Itu bisa saja kita kehilangan aset karena kita tidak melakukan pendataan dan pemetaannya. Nah, sehingga kalau saat ini sudah ada data, apalagi ada peta, titik koordinat sudah jelas. Apabila ada masyarakat atau oknum yang mengakui bahwa toko tersebut, bahwa kios tersebut adalah milik dia secara pribadi, kita kan sudah punya data. Nah, ini adalah salah satu usaha kita dalam rangka mengamankan aset kita juga. Satu pertanyaan terakhir Pak Tesar, apa yang akan dilakukan kaitannya untuk pengembangan potensi dari inovasi ini sendiri? Mungkin salah satunya adalah kita akan melakukan pengintegrasian dari semua aplikasi yang kita buat, tentu bekerja sama dengan Dinas Kominfotik, itu kita integrasikan ke dalam Smart City, sehingga masyarakat atau siapapun bisa mengakses terkait dengan data-data ataupun pemetaan-pemetaan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin. Kita berharap dengan adanya data yang fix, kita bisa mengeluarkan kebijakan yang baik pula, kebijakan yang tepat sasaran, tepat mutu, dan mungkin saja kita berharap ada investor-investor yang bisa melakukan investasi di Kota Banjarmasin, dan ini sangat beriringan dengan keinginan Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Ibnu Sina, dan juga Wakil Wali Kota Banjarmasin, Pak Haji Arifin, bahwa beliau ingin menciptakan atau menjadikan Banjarmasin sebagai Smart City. Terima kasih banyak atas kehadiran kali ini, dan kita cukupkan untuk podcast kali ini. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.